Halo semuanya, sekarang saya bersama satu wanita cantik, Tante Wana. Tante Wana ini adalah seorang praktisi marketplace, khususnya dia jualan online produk apa, Tante? Produknya macam-macam sih, multi kategori ya Om ya. Mulai dari aksesoris handphone, aksesoris rumah tangga. Campur-campur berarti? Campur-campur. Ya. Nah, di momen kali ini kita mau sharing gimana caranya ningkatin penjualan di marketplace. Teman-teman bisa simak selanjutnya. Oke Tante, makasih udah ada di YouTube saya. Iya, Ini- sama-sama makasih juga diundang. Iya, terima kasih. Ini saya udah kenal sama suaminya. Iya ya, udah sepedaan. goes bareng ya. Wih, terus baru ketemu sama Tante Wana Iya. kali ini. Boleh tahu nggak? Tolong dong ceritain ke saya gimana awal mulanya ngerintis. Karena kan kalau kita ngobrol tadi katanya ada yang dulu awalnya mulai dari ngajar, terus setelah ngajar punya baby, segala macam sampai mulai bisnis. Boleh nggak ceritain ke saya gimana awal perjuangannya? Jadi itu mulainya di 2014 ya. Jadi tadi saya kerja kantoran di salah satu accounting firm di Jakarta. Nah, cuman sejak saya punya baby, saya putuskan untuk udah saya mau resign, saya mau jualan online. Pokoknya cari sesuatu yang bisa dikerjakan dari rumah. Pertama kali itu? Iya, itu pertama kali. Nah, awalnya sempet takut juga, pastilah kayak bisa nggak ya gue jualan online gitu, kayak menghasilkan uang nggak ya gitu, minimal bisa sama nggak ya sama gaji dulu gitu kan. Jadi sempet takut, cuman waktu itu saya ingat banget nih. Jadi ceritanya saya pulang dari kantor, dari pagi, mulai dari pagi ya. Saya pergi, baby saya belum bangun. Oke. Saya pulang, babynya udah tidur. Momen gitu kan nggak bisa diulang dan mereka kan pasti akan tumbuh dengan cepat. Jadi memang itu yang bikin trigger saya, udah saya nggak mau, saya mau resign gitu dan coba jualan online. Oke, tapi waktu itu mencobanya sendiri atau bareng suami apa gimana? Waktu itu suami juga masih kerja, jadi kita sama-sama dan masih sendiri, mulai dari cari barang sendiri, beli sendiri, upload sendiri, bungkus sendiri, sama Mbak di rumah deh. Saya bilang, Mbak mau nggak dikasih uang tambahan, tapi bantuin saya bungkus ya, sampai ngirim ke JNE juga sendiri dulu gitu. Posisinya waktu mulai jualan online sambil kerja apa resign dulu langsung baru mulai dari nol? Sudah mulai coba upload barang, cuman masih kerja kantoran. Cuman waktu itu memang susah, agak sulit ya, karena kan kita kalau kerja kan juga harus fokus gitu kan, kita ada tanggung jawab. Nah itu susah untuk bisa multitasking. Jadi akhirnya ya sudahlah, karena pengen punya waktu lebih sama keluarga juga, saya putuskan ya udah Bismillah kita coba online gitu. Posisinya dua-duanya resign? Enggak, suami enggak, saya ya. Oh, ya. wah, ini istrinya nih yang lebih nekat berarti deh. Soalnya yang satu harus stabil, yang satu boleh coba-coba. Iya, gitu. benar juga. Istilahnya kalau jualan online gagal, si suami masih bisa nge-backup lah ya. Betul. Oke Tan, gimana awal perjuangannya sebelum lu bisa sampai sukses ini? Apakah lu pernah ngerasain struggle dan lain-lain gitu? Oke, jadi awalnya online ini saya takut ya, dulu kan mindsetnya emang mindset orang kantoran gitu kan, sempat mikir kayak tadi saya bilang sama Riko, mungkin nggak ya gitu, jalan nggak ya, kan soalnya kita tiap bulan juga ada cicilan gitu kan, mungkin nggak nutup semuanya gitu. Cuman saya inget banget dulu tuh kita punya teman satu di Singapura, kebetulan teman suami, dia tuh udah duluan jualan online, udah setahun 2 tahun lah, karena kan emang trennya pasti mungkin di Cina dulu, di Singapura, baru ke Indo gitu kan. Jadi kalau kita bisa jadi first mover advantage, pasti ada poin plus lah kalau kita yang pertama, salah satu yang pioner lah gitu. Jadi kita ketemu setiap setiap every now and then saya ke Singapura, balik ketemu sama teman suami ini, dan dia selalu bilang ayo coba, dan dia tuh investment banker gitu loh tadinya, decide untuk go online. Nah jadi udah berapa kali ketemu, akhirnya kita ambil barang dari dia. Nah itu juga awalnya saya ingat banget, kita dikasih tempo, jadi bisa dibilang tanpa modal awalnya. Baik banget ya? Iya baik Pak, karena emang temen suami dikasih tempo bisa bayar, dia even bilang ya udah bayar nanti kapan-kapan, suka-suka. Cuman ya kita tahu diri lah gitu ya. Laku akhir bulan kita bayar. Awalnya gitu sih Om. Berarti barangnya ngambil dari dia posisinya? Betul. Terus apakah sekarang barang dijualnya itu ambil dari lokal juga atau dari China juga? Dua-duanya, ada yang lokal, karena kan kita juga pengen support UKM lokal, ada juga yang dari luar. Ada. Berarti udah punya ilmu untuk impor barang sendiri lah ya? Ya sudah. Tan, kan waktu mutusin untuk keluar dari satu company yang masuknya Big Four di Indo lah, kan pasti banyak struggle-nya, bingungnya dong, karena kan mereka tadinya posisinya tante kerja,
dengan income yang cukup mumpuni, terus kemudian keluar. Kenapa Tante seberani itu? Apakah mereka nggak ngomongin Tante gitu? Ya, karena tadi triggernya itu karena saya punya anak itu ya, saya kan pengen punya quality time dengan keluarga. Nah, pasti ada perasaan takut, perasaan nggak yakin gitu ya, nggak pede 100%. Cuman saya coba ya, kembali tadi saya coba fokus, saya yakin apapun yang kita lakukan kalau kita usaha, insya Allah ada jalannya gitu ya kan. Maksudnya masa sih kita coba sekali, coba 2 kali, coba 3 kali nggak bisa gitu kan. Jadi ya makanya buat yang muda-muda saya juga pengen kasih pesan, kalau melakukan sesuatu tuh jangan setengah-setengah, jangan baru sebulan 2 bulan gua nggak bisa, jangan, minimal kasih waktu 6 bulan, setahun gitu baru, dan itu juga harus maksimal fight-nya, iya gitu. Kan banyak kan yang nggak bisa nih, nggak usah jauh-jauh, teman saya juga pernah mau coba online, banyak banget, baru sebulan ini cuma laku berapa, 1, 2, itu udah biasa banget gitu ya. Padahal dulu kita semua pernah ngalamin. Betul. 1, 2, 3. Bener, masih inget banget tuh. Saya ingat saya ke salah satu logistik ngirim barang, saya tuh masih hitungan jari, bawa plastik 2. Sedangkan orang lain udah karung-karung. Nah, sampai di kasir itu sampai bentar ya Bu, ini kita mau selesaiin yang karung-karung dulu, banyak ibu punya kan nggak banyak nanti ya. Itu juga saya sempat pernah ngalamin gitu, kayak oh my god, karena orderan gue nggak banyak. Oke, it's fine, nanti ya nanti ya gue motivasi kayak oke, nanti ya. Kadang-kadang hal kayak gitu tuh bisa bikin kita jadi motivasi. Bener. Iya, jadi kadang omongan orang yang nggak enak, semuanya negatif, kita jadi motivasi aja, iya kan? Biar kita jadi lebih semangat, kayak oke, gue membuktikan kalau insya Allah bisa. Oke. Gimana caranya dari uang 20 juta modal sampai punya omset ratusan juta? Pasti kan lu modalnya gede tuh, pasti gue rasa ada investor kan lu. Nggak ada, belum. Kenapa Riko mau jadi investor? Boleh loh. Gimana caranya dari lu mulai 20 juta sampai ratusan juta, apakah uangnya lu gulung terus ya. Jadi mungkin kita lebih berani aja. Kalau orang lain mungkin misalnya uang masuk full 100%, mungkin dia gulung cuma 30 sampai 50. Kita gulung kalau bisa 100%. Ya, karena kan suami masih kerja nih, ya udah kita hidup pakai uang suami aja dulu, uang usaha gulung gitu. Digulung terus lah ya. Harus gulung ya. Produk pertama kali waktu jualan online dulu tuh aksesoris handphone, saya ingat banget. Aksesoris handphone? Aksesoris handphone, kayak kabel data gitu. Ngambil dari Indo apa dari luar? Dari teman saya di Singapura. Kebetulan teman saya sudah jualan online di Singapura. Kita banyak belajar lah dari teman kita itu gitu. Susah nggak waktu pertama kali jualan online? Untuk pertama kali sih enggak sih sebenarnya, karena jualan online dulu jauh lebih mudah daripada sekarang. Karena kan saingan belum banyak nih. Kayak zaman dulu tuh kita upload produk aja itu otomatis udah ada orderan lah, 1, 2, 3 hari masuk orderan. Nah kalau sekarang kan memang persaingan lebih ketat ya. Jadi kita juga harus lebih kreatif, harus effort lah sekarang, mungkin beriklan. Jadi memang agak beda lah online dulu sama online sekarang. Tante, kan gue kalau ngeliat di internet nama company-nya Indodeals. Ya. Boleh tahu nggak? Tadi kan udah jelasin aksesoris segala macam. Sebulannya Tante transaksinya bisa berapa sih gitu? Kasar aja deh gitu. Maksudnya lebih ke jumlah orderannya apa omsetnya? Kita mulai dari jumlah orderannya dulu. Jumlah orderan ya, oke. Karena memang aku dasarnya sih memang kita jual masih ada margin ya, nggak jual santai, bukan jual yang promo. Betul. Gitu. Sehari sekitar 300 sampai 500 paket. Oh, sehari 300 sampai 500. Tapi gue lihat barang-barang lu nggak hancur harga, nggak murah gitu. Tapi lu tetap bisa bersaing ya? Karena kita pakai iklan sih, memang kita ngiklan. Oh, ngiklan. Berarti kalau boleh tahu nih omset kasar aja nih, sebulannya bisa berapa sih Tante? Di kisaran ratusan juta sih. Ratusan juta per bulan? Masih ratusan juta lah, belum MM-an belum. Itu ratusan juta. Belum kayak Riko. itu ratusan juta, terus lu harganya tinggi, itu suatu hal yang fantastis loh. Karena di marketplace kan semua banting-banting harga betul. Nah itu yang dulu kita sempat begitu sih, kita sempat untung bener-bener cuma 500 perak, 1000 gitu. Orderan sempat emang banyak banget ya. Bisa sehari sampai 4.000 tuh pernah, 4.000 pieces, bukan 4.000 pieces, 4.000 orderan, dan satu orderan bisa lebih dari 1 piece kan sebenarnya orang order kan. Nah
tapi sempat keteteran gitu, sempat juga kayak mungkin nggak siap ya, nggak siap secara mental lah, itu di situ sempat manajemennya hancur gitu. Nah makanya kita rubah strategi, sekarang kita lebih jual santai, ada profit 20-30%, tapi kita iklan. Mendingan 300-500 sehari daripada 4.000 tapi lu gembar-gemborin untungnya dikit ya. Bener, kadang kalau manajemen jelek kita bisa rugi dari sisi misalnya salah kirim, ya kan, kurang kirim, retur lah, produk retur. Bisa juga karena kita nggak ngecek nih mana yang udah remit, mana yang belum remit, kan satu-satu harus kita cek. Nah itu jadi masalah buat saya. Ujung-ujungnya nggak kelihatan uangnya kemana gitu. Justru dengan saya bisa kontrol jumlah paket nggak sebanyak dulu, tapi profitnya lebih oke, justru lebih sehat cash flow-nya. Betul. Ya. Dan Tante Wana ini salah satu orang yang taat bayar pajak. Iya dong, harus dong. Gila, jadi harus pajak, harus main buat di negara. Bersih, bayar pajak, jalan gitu. Gimana caranya lu bisa jualan mahal tapi tetap laris? Itu apa dari tren produk? Apa lu ngiklan? Apa gimana sih? Ya mungkin salah satunya pertama emang tren ya. Jadi kita harus bisa cepet jual barang yang memang booming. Satu. Kedua ngiklan, pastilah zaman sekarang tuh memang harus zaman ngiklan. Mau nggak cuma di marketplace ya, di sosial media juga harus ngiklan gitu kan. Terus yang ketiga sering-sering bikin promo ya, kayak banyak lah ya, apakah itu produk bundling, apakah free gift, apakah itu harga coret gitu. Dan ini juga kita harus tahu promo-promo dari MP apa sih, jadi suka ikut kalau ada event-event, ikut karena kan exposure-nya, view-nya lebih besar ya. Dan follower juga penting ya, orang ikut toko kita penting, jadi kalau kita ada barang baru mereka dapat notif. Biasanya lu kalau nyari tren itu dari website luar kah atau dari website Indo atau dari website luar? Dari website luar. Ya, jadi kan karena kebetulan emang sekarang kan domisili juga bolak-balik kan, Cina, Indo. Jadi biasanya apa yang ada di luar, misalnya Taobao. Nanti itu pasti nggak lama tuh udah ada di Indo. Berapa lama biasanya? Waduh, hitungan sebulan, 2 bulan. Iya, karena kan pengiriman laut 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Cepet, itu orang Indonesia emang kreatif banget. Tapi kalau tren dari China bisa 5 tahun, 3 tahun, setahun sampai kayak bener-bener di Indo baru booming, apa berapa lama sih? Cepet sih. Untuk produk-produk yang saya jual ya, tapi mungkin kayak contohnya sepeda listrik di sana tuh udah dari kemarin, tapi di Indo kayaknya masih kurang ya animonya ya. Bulan, sebulan sampai 2 bulan, maksimal 3 bulan tuh udah masuk ke Indo. Oh, udah pasti masuk. Berarti kalau mau ngeliat tren di Indo, lu lihat dulu di luar. Terus 3-6 bulan kayak di China booming, baru di Indo. Tapi pakai feeling juga nggak kayak ini pasti kayaknya laku di Indo. Sebenarnya kan ada data, kita bisa lihat juga di luar penjualannya seperti apa. Kayak di luar, di MP luar kejualnya sebulan berapa sih, per hari berapa sih. Gitu. Tapi lu ngomong cara jualannya tren keluar kan berarti modalnya gede. Pasti lu modalnya miliaran ya. Tadi lu bilang 20 juta tapi pasti lu ada injek miliaran. Coba enggak sampai, karena kita emang cepet sih. Kayak flow-nya cepet sih gitu ya. Oke, Tan. Kan tadi jualan di marketplace. Tipsnya kayak gimana sih? Gitu. Tipsnya ya itu tadi kembali saya bilang, pertama kita harus pinter baca market trend ya, harus bikin market research gitu ya. Lalu promo, gunakan fitur-fitur di marketplace gitu. Contohnya kayak di Bukalapak. Salah satu MP yang saya masuk pertama tuh di Bukalapak. Jadi fitur-fiturnya tuh kalau di BL contohnya ya yang suka saya pakai tuh promoted push, ada promoted keyword ya. Jadi itu yang biasanya kita pakai. Jadi kalau misalnya push itu dia sistemnya kalau di Kaskus tuh sundul. Kita klik 1 kali maka produknya akan naik ke yang paling atas gitu ya. Ada juga kalau promoted push itu sistem bidding. Jadi siapa yang ngebid lebih tinggi untuk pay per click-nya, maka dia akan muncul lebih tinggi. Kalau promoted keyword ya berarti kita beli keyword tertentu ya. Tapi itu semua bisa dipelajarin sendiri ya? Bisa kok, dan ada di mobile apps juga. Jadi ya sangat simple gitu. Mudah lah, user friendly. Makanya barangnya bisa dijual mahal karena iklannya jalan, produk trennya juga jalan. Ya betul. Gitu. Jadi ya kuncinya baca pasar, gabung combine dengan iklan, dan ya itu kalau bisa harus sehat jualnya. Karena kalau kita jual murah nggak ada habisnya. Hari ini kita jual 1.000, besok orang jual 900. Hari ini 800, besok 700. Bener. Gitu, lama-lama nggak ada untungnya sama sekali. Ya. Tapi kalau kayak gitu customer service-nya penting nggak sih? Atau kayak kayak fast respon contohnya ya. Saya selalu bilang karyawan kalau bisa sebisa mungkin chat nomor 1. Karena iya betul. Karena kalau misalnya lama balas chatnya, dia udah ke sebelah, udah ke toko-toko sebelah kan. Dengan 1 kali klik udah, kadang gini,
saya aja contoh, saya mau belanja baju misalnya, ada beberapa toko yang menjual baju yang sama. Saya akan chat semua, mana yang duluan reply, mungkin dengan asumsi harganya nggak jauh-jauh beda ya. Itu nanti yang akan saya beli dari orang yang lebih fast respon. Iya, jadi chat itu penting banget ya. Oke. Tapi gini, kan ada yang bilang komunitas itu penting. Iya, betul. Nah, di Bukalapak kan juga ada komunitas. Tante aktif nggak sih kalau di komunitas? Lumayan aktif. Saya termasuk salah satu yang pertama join komunitas. Nah, waktu itu komunitas seller MP itu Bukalapak tuh salah satu yang pertama, yang perdana dan yang terbesar se-Indonesia. Jadi ya memang kebetulan aja kita joinnya awalnya ke situ gitu. Jadi pentingnya kenapa? Karena kan melalui komunitas itu kita dapat teman baru. Itu paling penting sih, dapat teman baru yang sesama seller. Lalu kadang kita tukeran barang juga, ya gitu kan. Kan Om Riko tahu sendiri kan, contohnya sama siapa saya kenal, terus ngambil barang juga kan, deh gitu. Dan banyak lah, jadi buka koneksi, buka peluang gitu. Ya, dan kalau misalnya ada fitur-fitur baru, ada masalah-masalah, kita duluan tahu biasanya. Ya. Tan, bicara soal keyword, gimana sih cara kita nentuin keyword di awal sama fitur apa aja sih yang dipakai? Kalau di Bukalapak ya contohnya, kalau misalnya dia ada khusus namanya promoted keyword. Jadi emang kita bisa beli keyword tertentu. Nah, tapi memang kalau kita mau beli keyword, dia lebih tembakannya lebih tepat ya. Cuman pasti lebih mahal. Ada plus minusnya lah. Bitnya lebih mahal. Ya, bitnya lebih mahal gitu. Dan cuman kata tersebut ya. Jadi kalau misalnya udah keluar dari situ, pasti nggak akan ke ini ya, nggak akan ke detect gitu ya. Kalau di BL seperti itu. Lalu kalau misalnya keyword juga harus riset dulu kata kunci apa sih yang banyak dicari orang. Nah, itu penting. Pernah nggak ada studi kasus soal keyword? Pernah sih, jadi gini, misalnya saya ada jual selang air, itu namanya Magic Hose. Jadi dulu saya mau coba beda nih sama orang lain, saya tulislah selang air, kalau nggak salah 15 meter gitu ya. Itu kurang jalan, terus saya rubah, saya pakai Magic Hose selang air. Nah, itu justru lebih cepat naiknya. Gara-gara keyword doang? Yes, ya. Jadi memang dan ketika kita jual di marketplace, kalau sudah terjual produknya, kita nggak bisa rubah kata kuncinya, judulnya, kita nggak bisa rubah. Jadi pastikan kita kata kuncinya tuh udah tepat gitu. Setting di awal lah ya? Iya, title ya, judul produk tuh jangan ngasal-ngasal gitu. Tapi waktu itu Tante jual banting juga atau sama atau lebih mahal gitu? Sama. Semuanya saya sengaja karena saya mau compare apple to apple. Jadi sama. Tapi masih ada margin lah ya? Masih ada margin. Karena kan saya beriklan, kembali lagi saya beriklan, jadi ya harus ada margin, kalau nggak kan nggak nutup. Ada nggak studi kasus yang Tante jualan satu produk, laku, tapi Tante mahal? Orang kan bingung kan? Iya. Pasti ini di Bukalapak kan orang riset dong. Oh, ini kok si Tante Wana jualan produk A lebih mahal, lebih laku. Bisa. Itu biasanya yang feedbacknya udah banyak. Ya, jadi karena feedback juga pengaruh ya, karena kan di situ ada review atau ulasan buyer. Jadi mereka don't mind untuk beli dengan harga yang lebih mahal, tapi mereka lebih yakin akan produk tersebut karena ada historical dari pembeli-pembeli sebelumnya yang ngasih ulasan. Ya. Berarti intinya ketika ingin memulai penting keyword, terus juga foto produk, deskripsi dibagusin. Dan kalau baru mulai harganya jangan mahal-mahal dulu lah. Cari rating dulu ya. Yes. Baru nanti lama-lama bisa jalan. Tapi bisa nggak jalanin di Bukalapak kita ngambil sama orang lain? Bisa banget. Bisa banget. Tan, waktu pertama kali jualan online pernah nggak ngalamin momen struggle atau diremehkan dan lain-lain? Pasti kan semua orang ngalamin ada ceritanya sendiri gitu. Betul. Pernah pastilah, apalagi dari kerja kantoran yang jelas ya, posisinya kan jelas gitu ya. Pastilah mungkin orang awal-awal bingung gitu, apalagi kan mulainya bener-bener pas online baru masuk Indo. Jadi kayak yakin nih mau coba jualan online gitu, kayak kadang tetangga aja sampai nanya sama mbak di rumah saya ingat banget tuh, saya masih di Siaga. Itu ibunya kerja apa sih kata gitu, kok kayaknya pergi-pergi mulu, tapi kayaknya ada suka datang logistik kan dulu kan, kurir tapi nggak ada namanya, jadi cuman maksudnya kadang kan zaman dulu kan masih nggak ada brandnya apa gitu, cuman datang bawa. Jadi pasti dari masyarakat juga, apalagi pas awal-awal ya, kayak ini menjanjikan nggak gitu, kayak bisa stabil nggak, pastilah. Ya apalagi sekarang misalnya pun kadang kalau ketemu orang lulusan apa, S2, tapi cuma jualan online ya, ada juga yang begitu. Iya, ada aja gitu, kayak
S2 tapi cuma jualan online gitu kan. Tapi kan kadang saya juga suka sharing, berbagi lah ilmu gitu ya, kayak pengalaman gitu kan. Itu yang paling penting itu kan, kayak ilmu kan nggak harus selalu akademis. Iya, memang ilmu akademis akan mendukung, penting. Tapi kan ilmu di lapangan seperti apa juga penting menurut saya gitu loh. Tapi waktu dibilang kayak gitu cuma jual online, Tante gimana cara nyikapinnya? Apa minder atau kok? Enggak sih, mungkin karena saya udah tua ya, jadi harus pede. Mungkin karena saya masih belasan, mungkin saya agak minder gitu kan. Enggak kok, karena kan maksudnya saya harus membuktikan bukan ke orang lain tapi ke diri saya sendiri. Bener nggak? Setuju. Ya. Tan, ini pesan terakhir untuk menutup video kita kali ini. Apa tips dari Tante Wana untuk orang-orang yang ingin jualan online dan memanfaatkan Bukalapak supaya jauh lebih laris dari sebelumnya? Oke. Tips yang pertama, untuk memulai jangan lupa untuk planning dulu ya, riset riset market ya, mau jualan apa, mau ngambil di mana, harganya berapa, branding tokonya seperti apa, itu penting. Lalu yang kedua juga jangan lupa kasih promo ya, apakah itu harga coret, apakah itu free gift atau produk bundling. Lalu sekarang juga zamannya beriklan ya, jadi terserah, kita kembalikan lagi ya ke para penjual, apakah mau jual murah banget tanpa iklan bisa, atau kalau mau jual profitnya lumayan ya beriklan gitu. Itu sih, sama satu lagi join komunitas. Karena kayak saya bilang tadi, kalau join komunitas kita banyak ilmu baru yang kita dapat gitu, banyak teman baru yang kita dapat gitu ya. Oke, Tan, makasih atas waktunya. Ya, sama-sama Semoga Riko, bisnisnya thank makin you. sukses, Amin, makin sama-sama. besar lagi, Amin. makin berhasil. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan manfaat pada video berikutnya. Saya Riko dan Tante Wana, terima kasih dan sampai jumpa.